mengajukan lagi, ada kita akan SPG kita mengajukan lagi. Silakan sedikit, baik, oke, silakan. Teman-teman supaya kita tidak bersiap, kita semangat, kita kasih dulu. Semangat dong, yuk. Terus semangat. Semangat. Karena kita mari kita tinggal aku berbicara. Indonesia tadi hutan baru, di sana berdiri jangan dirimu. Indonesia bersatu. Karena pertemuan hari ini yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam, itu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi saya akan membacakan dulu tujuan pembelajaran yaitu yang pertama saya dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan yang kedua sisa dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati. Coba kalian perhatikan gambar ketiga gambar berikut ada manusia, hewan, dan ada tumbuhan. Apakah dari tiga gambar itu merupakan ciri makhluk hidup? Ya. Sekarang apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah salah satu yang memiliki kehidupan. Karena seperti gambar ini itu hewan, manusia, dan tumbuhan. Hewan, manusia, dan tumbuhan itu memiliki kehidupan. Sekarang kita ke ciri-ciri makhluk hidup. Kita bahas ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Yang pertama itu ada bernapas. Bernapas. Semua makhluk hidup bisa bernapas untuk bertahan hidup. Manusia bernapas dengan cara menggunakan hidung. Hewan bernapas menggunakan hidung dan hidung. Kemudian bagaimana cara tumbuhan bernapas? Tumbuhan bernapas itu menggunakan bagian terdapat pada daun. Lanjut yaitu makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum untuk mendapatkan energi. Manusia dan hewan mencari makanannya, sedangkan tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu bergerak. Makhluk hidup bisa bergerak sendiri. Manusia dan hewan bergerak dengan cara berpindah tempat, sedangkan tumbuhan bergeraknya berbatas. Coba ada sebutkan salah satu contoh tumbuhan yang bergeraknya berbatas. Terus bunga matahari. Kalian pernah lihat bunga matahari? Oke, dijelaskan ya. Bunga matahari bisa bergerak dan bergeraknya terbatas. Bunga matahari bergerak dengan mengikuti arah sinar matahari. Iya. Selanjutnya, jadi selanjutnya tumbuh dan berkembang. Perhatikan, di sini ada gambar anak, ada gambar bayi, ada gambar remaja, dewasa, orang tua, dan sudah tua. Itu termasuk dalam apa? Berkembang dan tumbuh. Oke. Manusia dan hewan bisa tumbuh dan berkembang. Kita manusia di awalnya kecil seperti itu, dengan berjalan waktu kita bisa sebesar yang dinamakan tumbuh. Lalu bagaimana cara tumbuhan berkembang, tumbuh dan berkembang? Melalui bisa pakai biji, bisa pakai batang, juga ada yang pakai tunas. Oke, lanjut ke ciri selanjutnya. Berkembang biak. Berkembang biak untuk apa? Yang bisa berkembang biak untuk apa? Menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah jenisnya tidak. Bisa kalian lihat gambarnya di sini ada bertelur, kemudian menghasilkan anak ayam. Yang namanya berkembang biak. Oke, sekarang coba kita lanjut ya berikutnya. Oke, selanjutnya ciri selanjutnya itu kita terhadap rangsangan. Makhluk hidup bisa merasakan? Bisa atau tidak? Bisa. Nah, sebenarnya manusia ini kalau kita akan makanan, otomatis kita akan merasakannya. Berdasarkan teks kita akan merasakan rangsangan. Kemudian saat kalian mengendarai motor, tiba-tiba kalian kena debu, terus apa tiba-tiba berdiri, itu namanya apa? Ya, kita terhadap rangsangan. Lalu bagaimana Tuhan bisa merasakan? Coba kalian sebutkan salah satu Tuhan yang bisa merasakan, yang bisa merasa. Putri malu, benar sekali. Putri malu bisa merasakannya. Kalau kita sentuh, dia akan membentuk daunnya. Daunnya secara otomatis akan muncul Tuhan yang dinamakan rangsangan. Dan ciri yang terakhir itu adalah mengeluarkan zat sisa. Seperti apa? Anak-anak, makhluk hidup kita ini mengeluarkan zat sisa. Dengan cara seperti apa? Kita mengeluarkan keluarnya dengan cara seperti apa? Bisa melalui BAB, bisa melalui air kecil, dan juga bisa melalui keringat. Oke, anak-anak, kita tujuh ciri dari makhluk hidup. Apakah ada yang ingin kita baca? Enggak, Bu. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ibu ada bekerja, yang mereka sama satu. Karena di sini disuruh bentuk ciri makhluk hidup. Karena sudah lagi saya ciri makhluk hidup. Kita akan dulu. Di sini ada lagi ada lagi ada sama kita ada apa bisa apa. Nanti kita masuk cerita, lagi masuk cerita, yang sudah selesai sedikit. Jadi supaya jenisnya tidak punah dan kelestariannya tetap terjaga. betul sekali. Kemudian apa yang akan terjadi kalau itu berhenti berkembang biak? Ya, Lama-lama hewan tersebut akan punah dan hilang dari bumi karena yang akan mati dan tidak ada yang bergabung dengannya. oke, betul sekali. Oke, kemudian siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud terhadap jenisnya yang mana? Ya, silakan. Maksudnya itu adalah jenis hewan tumbuhan tersebut tidak hilang samanya dari bumi. Jadi kalau yang kau bilangnya masih ada yang akan produksi kehidupan. Oke, betul sekali. Lalu menurut kalian apa yang terjadi kepada kalau hewan itu berhenti berkembang biak? Punah, yang betul sekali. Maka apa yang terjadi? Hewan tersebut sendiri sama tersebut akan punah. Kalau tidak ada lagi di muka bumi. Oke, apa yang sudah mati? Oke, salah satu makhluk kita memiliki tujuh ciri yang pertama tadi itu merupakan beberapa ciri makhluk. Bukan makhluk hidup, akan tapi benda mati. Seperti benda, besi, batu, itu adalah ciri benda mati. Oke, sudah.